Untuk selanjutnya, langsung saja kami serahkan kepada guru kita, Al-Ustaz Haji Abdul Lagi, kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmatak wa anshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini insyaallah kita sebentar lagi akan melaksanakan buka puasa hari ke-11. Ya, sudah 10 hari kita lewati. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita coba akan mengambil pelajaran dari firman Allah yang ada di surat Al-Qalam ayat ke-17 dan seterusnya. Boleh sambil pegang Al-Quran kita baca dulu nanti sama-sama ayatnya. Sudah hafal Al-Qalam? Al-Qalam ayat 17 setelah Al-Mulk. Surat ke-68. Yang bawa HP boleh juga dibuka di HP-nya lah. Ya. Ada si ibu. Nggak ada temennya ibu. Ayat 17 Al-Qalam ayat 17. Inna balawnahum. Nah, dari situ kita akan mulai. Sudah ketemu? Al-Qalam ayat 17. Inna balawnahum. Dari situ. Sudah ketemu, Pak? Belum? Oke, kita baca ya. Oh, ketemu tapi nggak kelihatan. Sudah ya? Ayat ke-17 Surat 68 Al-Qalam. Inna balawnahum ayatnya. Ada ya? Baik, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastasnun fatafa alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun ta'ifum min rabbika wa hum fa asbahat kassarim fatanadaw musbihin anigdu ala harsikum in kuntum salimin فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا
qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Kunna zalimin. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatalawamun. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Kunna taghin. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha. Ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Ayyubdilana minha ila rabbina raghibun. Kadzalikal 'adzabu wal 'adzabul akhirati akbar. Kadzalikal 'adzabu wal khirati akbar law kanu ya'lamun. Baik, sampai situ. Kita kembali ke ayat 17. Inna balawnahum. Inna balawnahum. Inna sesungguhnya kami, yaitu Allah maksudnya, balawnahum, kami telah menguji mereka. Suara saya jelas tidak Pak ini? Terdengar? Jelas ya? Kami telah menguji mereka. Mereka yang dimaksud adalah ahla Makkah, penduduk Makkah. Ya, kami telah menguji mereka, yaitu penduduk Makkah, dengan apa? Bil qahti wal ju', dengan kekeringan dan kelaparan. Kama balauna, sebagaimana kami telah menguji
ashabal jannati. Apa artinya? Al jannah artinya apa, Pak? Kebun, ya. Umumnya kalau kita ketemu kata jannah di Al-Qur'an sering diartikan sorga. Tapi di ayat ini bukan sorga maksudnya, kebun, Pak. Jadi sorga itu digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dia berupa kebun yang rindang dengan pepohonan yang subur dan buah-buahan yang banyak. Bukan sebuah kota itu dengan perumahan yang padat, lengkap dengan mall dan segala macamnya. Bukan seperti itu, Pak. Karena kalau kita melihat kebun, kesannya bagaimana? Sejuk ya, damai ya. Nah, damai ke hati, tenang rasanya. Yang punya kebun tahulah, ya. Nah, Pak Pri punya kebun ya. Nah, jadi kita ulang nih. Kami telah menguji penduduk Mekah, orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy yang menentang dakwahnya Rasulullah, diuji oleh Allah dalam arti sebagai peringatan untuk mereka. Sebetulnya bentuk azab juga itu. Apa bentuknya? Kekeringan dan kelaparan. Sebagaimana kami telah menguji para pemilik kebun. Apa yang Allah harapkan? Sebetulnya yang Allah inginkan bahwa para penduduk Makkah itu mengambil pelajaran dari para pemilik kebun yang diuji oleh Allah, yang nanti ceritanya akan dijelaskan lebih lanjut seperti apa mereka. Maka yang Allah kehendaki orang-orang Mekah ini seperti pemilik kebun ini sikapnya. Nah, gitu. Nah, pemilik kebun yang mana yang dimaksud? Nah, kan begitu pertanyaan berikutnya. Pemilik kebun mana ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu, Pak? Kebun mana yang dimaksud? Hah? Iya. Iya, yang di mana? Yang di mana? Yang sering dijumpai oleh orang yang ziarah itu? Bukan itu ya. Bukan. Kalau kebun kurma yang sering dikunjungi para peziarah yang haji atau umroh, ya itu ya memang kebun kurma, tapi lebih tepatnya toko kurma sih itu. Yang dikunjungi kan tokonya ya. Kebunnya mah nggak pernah dilihat itu. Ya, toko kurma. Nah, kalau itu milik pribadi sebetulnya itu, Pak. Namanya Faisal yang punya, ya. Itu kebunnya kebun Faisal itu. Yang dimaksud di sini sebagaimana riwayat para ulama. Nah, kita lihat keterangannya dari tafsir Ma'alimut Tanzil. Imam Al-Baghawi menyatakan bahwa Syekh Muhammad bin Marwan meriwayatkan dari Imam Al-Kalbi, dari Abu Salih, dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud para pemilik kebun yang disebutkan di ayat ke-17 surat Al-Qalam ini adalah bustanun bil Yaman yuqalu lahu ad-dirwan. Ada yang pegang buku terjemahan, Pak? Kalau ada yang terjemahan, coba ada catatan kakinya enggak? Keterangannya benar enggak? Biasanya ada? Enggak ada? Enggak ada ya? Jadi nama kebunnya itu kebun Dirwan. Adanya di Yaman.
sekitar 2 parsah dari kota Son'a, ibu kota Yaman. Ya, sampai hari ini ibu kotanya itu. Jadi kalau Bapak nanti berkunjung ke Yaman kapan-kapan, tanya di sana, di mana letak kebun Dirwan atau Dorowan. Ya, nama kebunnya Dirwan. Adanya di mana? Yaman. Ya, ada di Yaman. 2 parsah. 2 parsah. 1 parsah itu adalah jarak 5,5 km. Berarti kalau 2 parsah 11 km dari kota Son'a. Nah, ya, benar. Apakah betul di sana ada kebun itu? Silahkan, ya, pergi ke sana atau cari di Google. Benar nggak? Ya. Bagaimana ceritanya? Nah, kita ceritakan dulu ya tentang kebun Dirwan ini. Seperti apa ujiannya? Begini Bapak Ibu, kebun Dirwan ini milik seseorang ahli sholat disebutnya. Karena gorosahu kaumun min ahli sholat. Kebun itu ditanam oleh orang-orang yang ahli sholat, walaupun mereka bukan pengikut Nabi Muhammad, karena ini masanya sebelum Nabi Muhammad. Nah, diperkirakan pemilik kebun ini adalah pengikut Nabi Isa. Jadi ajaran yang mereka yakini itu ajaran Nabi Isa, tetapi masih ajaran yang murni tauhid. Makanya mereka kenal sholat, ya, mereka ahli sholat disebutnya dalam tafsir ini. Nah, kemudian pemilik kebun ini satu saat akhirnya meninggal dunia dan diwarisi kebun tersebut oleh 3 orang anaknya. Kebiasaan bapaknya, ayah mereka, pemilik kebun yang aslinya ini, nah, kebiasaannya apa? Bahwa idza saramu wa kana yakunu lil masakin idza saramu nakhlahum. Pemilik kebun Dirwan ini yang orang tuanya, yang asli bapaknya dulu sebelum meninggal, setiap kali panen mereka membiarkan orang-orang miskin ikut panen. Tapi bukan berarti sembarangan mengambil hasil dari kebun itu. Jadi sisa-sisa kurma yang tidak bisa diraih oleh alat, ya, mungkin kalau sekarang biasanya pakai apa tuh kalau yang ngambilin, kalau di kita kayak sawit kan itu ya, kan ada alatnya kan, ada kayak macam aritnya gitu. Nah, kurma-kurma yang tidak bisa terjangkau oleh alatnya itu dibiarkan aja, termasuk yang berjatuhan di bawah. Mereka biarkan orang-orang miskin mengambil itu. Jadi kebunnya ini, kebun pokoknya memang kebun kurma, tapi di situ juga ada banyak buah-buahan lainnya. Subur sekali, ya, subur sekali. Luasnya kira-kira 5 hektar, Pak. Luas nggak tuh, Pak? Orang Pamulang kan nggak ada yang punya 5 hektar. Boro-boro ya nanam 5 hektar. Paling nanamnya di pot depan rumah. Ini 5 hektar, Pak. Kurma semua. Jadi begitu kebiasaan orang tuanya itu. Jadi kalau panen membiarkan orang-orang miskin mengambil sisa-sisa kurma yang ada yang berjatuhan, selain mereka juga dapat jatah tentunya sebagai hak mereka zakat dari kebun itu. Makmur makanya. Orang miskin itu merasa senang kalau pemilik kebun ini panen. Gitu. Tetapi setelah orang tuanya meninggal, dia punya anak bertiga ahli warisnya, ternyata karakternya berbeda. Nah, ini dia. Ya.
Jadi ternyata orang tua soleh tidak mesti anak cucunya soleh. Tapi tetap Pak, tetap ada buahnya. Kesolehan dari orang tua ini nanti kita lihat. Nah yang bertiga ini, lalu ketika sudah masa panen kebunnya, orang tuanya sudah nggak ada. Lihat ayatnya lagi. Apa lanjutan ayatnya? Iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ketika mereka, para pemilik kebun yang bertiga itu bersumpah bahwa mereka pasti akan memanen kebun itu pagi-pagi sekali sebelum orang-orang miskin bangun. Oh, gitu. Apa kata mereka? Dalihnya, alasannya gini, kalau bapak kita itu kan kaya, anaknya sedikit, cuman kita bertiga, ya wajar aja lah, bapak mah biasa begitu. Setiap panen membiarkan orang miskin mah ikut panen. Kita kan bertiga, harta kita cuma ini warisan dari bapak, anak kita banyak. Ya kalau panen kita kayak bapak, rugi nanti. Hitung-hitungan Pak, duniawi, materi. Itu kalau orang pelit begitu, ya. Ya, orang pelit seperti itu. Makanya, ayo kita sepakati besok pagi sebelum matahari terbit kita panen kebunnya sebelum orang miskin itu tahu. Begitu. Jadi sengaja dipanen pagi-pagi sekali, tujuannya supaya orang miskin nggak ikut panen. Bahkan mereka nggak tahu kalau mereka panen. Ya di kampung juga begitu ya, masih kan? Kalau panen tuh pagi-pagi mereka udah ngumpul tuh. Bahkan yang punya sawah belum datang, yang pada ikut udah ngarit duluan itu padinya. Nah, itu kalau kebiasaan pagi-pagi. Nah kalau ini pemiliknya yang nggak mau keduluan orang miskin, karena pelit. Wala yastasnun, dan mereka tidak beristisna pada saat mengatakan kita panen besok pagi. Mereka tidak beristisna. Saya tanya, istisna itu ucapan apa? Insya Allah. Awas jangan sampai nggak ada yang nggak tahu nih, ya. Karena setiap ucapan itu ada istilahnya ya. Nah, kalau insya Allah itu disebut istisna. Kalau inna lillah, ada yang meninggal tuh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu disebutnya apa? Enggak tahu. Istirja. Ya. Istirja kalau itu, ya. Kalau insya Allah istisna, ya. Ya kalau yang lain makan udah umum, kita udah tahu. Subhanallah disebutnya apa? Tasbih. Alhamdulillah tahmid atau hamdalah. Iya. Ini yang jarang disebut istilahnya kan innalillah. Walaupun kita sering mengucapkan, itu namanya istirja. Kalau insya Allah istisna. Nah, yang bertiga tadi itu tidak mengucapkan insya Allah. Insya Allah kita panen, enggak, memastikan kita panen besok pagi. Bahaya Pak itu. Ternyata buat orang yang beriman jangan main-main, ya. Berjanji tanpa insya Allah itu, lihat apa akibatnya. Lanjutkan ayatnya. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Apa yang terjadi? Coba lihat yang bawa terjemahannya. Ya, yang enak sambil dilihat terjemahannya biar tahu. Fatafa 'alaiha, maka
kebun itu ditimpa taifun suatu bencana min rabbika dari Tuhanmu, wahum naimun pada saat mereka sedang tertidur lelap. Mereka tidur buru-buru tuh karena mereka mau bangun pagi-pagi, rencananya mau apa? Mau panen. Apa yang terjadi? Dalam tafsirnya Imam Al-Baghawi Ma'alimut Tanzil, bencana apa yang terjadi? Itu bentuknya adalah api yang muncul dari langit semacam petir menyambar kebun mereka, dan kebun yang luasnya 5 hektar itu hangus terbakar, menghitam semuanya sampai ke tanahnya gosong, Pak. Sampai hari ini pun tanah tersebut, wilayah Dirwan yang 5 hektar itu dikenal orang sebagai tanah gosong dan tidak bisa ditanami lagi sampai hari ini. Ya, sampai hari ini, Pak. Jadi benar-benar nyata ada di sana itu. Bapak cari di YouTube kalau nggak percaya ya. Nah, itu sudah ada yang mendokumentasikan. Bahkan di Trans 7 pernah itu dibahas. Itu kebun Dirwan itu benar-benar jadi arang itu tanahnya itu. Gosong. Waduh. Nah, kalau Allah menghendaki begitu, kebun sekitarnya nggak ada yang kena. Ya kebun mereka aja ada yang hangus itu. Ya Allah, bisa begitu ya. Ya kalau sekarang kebun kebakaran begitu ya bisa jadi ada penyusup itu ya, atau sengaja memang ada tujuan-tujuan lain. Nah, kalau ini azab ya, azab nih Pak. Padahal panennya belum. Coba lihat, panennya belum. Baru niat mau menghalangi haknya orang miskin, sudah dihukum oleh Allah. Ya Allah, luar biasa ya. Lanjut ayatnya, fa asbahat kasarim. Nah, maka kebun itu pun menjadi seperti malam yang gelap gulita karena kondisinya menghitam semuanya. Sorim itu dalam salah satu bahasa suku orang Arab artinya hitam. Sorim itu bisa juga artinya yang dipanen, dipotong, ya, yang dipotong. Nah, yang bertiga belum tahu nih kalau kebunnya sudah hangus, kan mereka tidur. Ya, juga belum ada internet kan zaman itu, nggak ada kabar berita. Mungkin kalau sekarang udah ada beritanya, ya, terjadi kebakaran, oh mereka tahu. Ya, saat itu kan nggak ada. Mereka tidur. Lanjut, fatanadau musbihin. Ayat ke 21. Begitu mereka bangun pagi-pagi, mereka saling memanggil tuh. Kan rumahnya mungkin misah-misah nih. Saling memanggil satu dengan lainnya, ayo ayo bangun bangun bangun. Ya bukan mau sahur, mau panen. Ya Allah ya. Anighdu ala harsikum in kuntum sarimin. Ayo kita berangkat pagi-pagi ke kebun kalian, katanya mau panen. Ayo buru-buru. Ya. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Mereka pun berangkat menuju lokasi kebun Dirwan yang mereka punya sambil berbisik-bisik satu dengan lainnya. Apa yang mereka bisikan? Alla yadkhulannahal yauma alaikum miskin. Awas ya, jangan sampai ada orang miskin tahu nih kita panen. Gitu kalau bahasa kita mah itu, ya. Awas ya, jangan berisik.
Itu jangan berisik, kita berangkat ini. Jangan sampai ada orang miskin tahu kalau kita panen. Benar-benar orang pelit ya. Allah yadkhulanna al-yauma alaikum miskin wa qadau ala hardin qadirin. Mereka pun berangkat pagi-pagi dalam keadaan menghalang haknya orang miskin padahal mereka mampu untuk itu. Nah, gitu artinya itu. Sudah menghalang haknya orang miskin padahal di situ ada hak mereka. Pasti seluas itu kan wajib mengeluarkan zakatnya itu. Mereka nggak mau. Itu. Boro-boro sedekah, zakatnya aja nggak mau. Itu. Diambil oleh orang miskin. Falamma ra'auha qalu inna ladhallun. Akhirnya mereka pun sampai nih Pak, ya, entah berapa jaraknya dari rumah mereka ke kebun itu, tapi yang pasti mereka tidak tahu kalau kebunnya sudah kondisi terbakar. Pada saat mereka sampai di kebunnya di Ruwan tadi, mereka berkata, inna ladhallun. Wah, ini kita kayaknya tersesat ini. Ya. Ini bukan kebun kita ini. Kok bisa kita tersesat? Salah jalan kali ini. Masa hitam begini nih. Bukan kebun kita ini. Kita tersesat ini. Lama-lama diperhatikan sekitarnya. Tuh, iya bener. Ini kebun kita ini. Bal nahnu mahrumun. Wah, celaka kita. Kita sudah dihalang oleh Allah untuk mendapatkan hasil kebun ini. Nah, sadar tuh Pak. Ya. Mereka mengatakan bal nahnu mahrumun. Mahrum itu dihalang artinya. Kita sudah dihalang oleh Allah. Ya, kita sudah dihalang oleh Allah untuk mendapatkan panen dari kebun kita ini. Akhirnya mereka pun sedih. Ya, mereka menyesal. Maka qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkatalah orang yang paling bijak di antara tiga bersaudara itu. Al-Quran tidak mengatakan yang paling tua dari bertiga, tapi yang paling bijak. Karena di antara bersaudara dalam keluarga, yang paling bijak belum tentu yang paling tua. Betul nggak? Hah? Iya. Makanya bahasanya ausatuhum, yang paling bijak. Sama seperti Al-Quran berkisah tentang saudara-saudaranya Nabi Yusuf di surat Yusuf itu. Ada satu di antara saudara-saudara mereka itu yang paling bijak, namanya Yahuza. Jadi bahasa itu yang paling bijak, walaupun bukan paling tua dari mereka, tapi paling bijak. Yahuza namanya. Seperti apa kisahnya? Baca surat Yusuf. Ya, kisah Nabi Yusuf di Al-Quran itu Pak, kisah Nabi yang paling panjang. Di Al-Quran itu kisah Nabi Yusuf, kisah perjalanan hidup 40 tahun lamanya. Dari mulai dibuang oleh saudaranya sampai ketemu kembali, diboyong semua saudara dan ayah ibunya itu ke Mesir di kerajaan. Menarik Pak kisahnya. Ya. Makanya Al-Quran nih, Al-Quran jangan hanya kita ambil pahalanya saja dengan membunyikan hurufnya. Pelajari. Asyik Pak.
kalau kita pelajari Quran tuh. Apalagi pas kisah-kisah itu. Nanti banyak berhubungan dengan yang ada di surat-surat yang lain itu. Kayaknya ayo ya, bacalah paling enggak terjemahan Quran yang ada di rumah itu. Saya yakin belum pernah ada bapak yang baca terjemahan Quran sampai khatam. Atau sudah ada di sini? Ada enggak? Ya. Kalau baca ayatnya 30 juz banyak yang khatam gitu. Apalagi Ramadan ya. Kadang saing-saingan. Raya udah berapa kali khatam? Takwa 4 udah berapa kali khatam gitu. Nah, jadi nah yang kayak beginilah tadarus itu sebetulnya ya. Nah, dibaca sebahagian ayat, diterjemahkan, dijelaskan maknanya. Inilah tadarus. Walaupun hanya beberapa ayat, tapi paham kita. Walaupun kita nggak hafal, bisa cerita lagi kan kira-kira nanti. Dari awal tadi tentang kebun apa yang dimaksud di ayat ini. Kita lanjut ya. Jadi kata orang yang paling bijak itu bagaimana? Bukankah sudah saya katakan dari awal, laula tusabbihun, mengapa kalian tidak bertasbih? Maksudnya itu beristisna. Insya Allah tadi itu. Tuh kan, saya udah katakan, kenapa kalian nggak bilang insya Allah? Begini nih akibatnya. Atau bisa juga yastasnun yang dimaksud di ayat di awal tadi itu, ada yang menerjemahkannya tidak menyisihkan, yaitu tidak menyisihkan haknya orang miskin, karena mereka rakus ingin mengambil semua hasil kebun itu. Tapi yang lebih mendekati adalah kata-kata, karena tusabbihun bahasanya kan kalau secara bahasa bertasbih. Nah, ada yang mengatakan bahwa istisnanya mereka ya bertasbih, begitu. Maka akhirnya mereka pun berkata, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Sadar Pak, yang bertiga tadi itu semuanya menyadari kesalahannya, lalu semuanya mengatakan subhana rabbina, maha suci Rabb kami, Tuhan kami, inna kunna zalimin, sungguh kami ini orang-orang yang zalim. Nyesal dong berarti mereka mengakui mereka zalim, ya, zalim sama orang-orang miskin walaupun panennya belum itu. Nah, jadi gitu Pak ya. Jadi kalau kita ambil substansi pelajarannya, siapapun yang mendapatkan rizki, punya penghasilan besar, jangan sampai lupa sisihkan haknya orang miskin. Gitu. Jadi kira-kira kalau ada di antara bapak yang mau menerima hadiah nih besok lebaran dan jumlahnya besar, gitu, jangan ngumpet-ngumpet aja. Tuh kayak pemilik kebun tadi ya. Jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang. Tuh. Supaya nggak ada yang tahu. Nah, jangan begitu, gitu. Nah, justru fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Itu. Kalau dapat nikmat itu ceritakan. Tanda kita bersyukur, tapi jangan cuma cerita dong. Ya. Iya. Kalau ada orang miskin, sisihkan hak untuk mereka. Nah, jadi mereka sadar Pak yang bertiga ini, karena mereka juga orang beriman. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Maka mereka tiga bersaudara itu saling menghadap satu sama lain dan akhirnya saling mencela. Biasa adek sama kakak begitu kan? Gara-gara kamu sih itu kan duluan tuh yang bilang katanya. Saling menyalahkan begitu.
Maklumlah, saudara itu seperti itu. Qalu ya wailana inna kunna tagin. Walaupun akhirnya kata mereka sudah nggak usah saling mencela lagi. Udah kita salah semua. Akhirnya mereka pun mengakui di hadapan Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh celaka kami ini. Karena kami telah melampaui batas. Kami serakah, tidak mau menyisihkan haknya orang-orang miskin. Asa Rabbuna ayyubdilana khairan minha. Mudah-mudahan saja Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti yang lebih baik dari kebun ini. Inna ila rabbina ragibun. Sungguh kita berharap hanya kepada Tuhan kita, ya, karena ada iman di hatinya dan karena orang tuanya juga soleh. Buah dari kesolehan orang tua, Allah tetap berikan taufik anak-anaknya yang sempat menyimpang ini. Tobat mereka, Pak. Bertobat kepada Allah, mereka mengakui kesalahannya dan akhirnya berdoa kepada Allah agar diganti oleh Allah kebun itu dengan yang lebih baik. Kan Nabi juga mengajarkan pada kita, kalau terjadi musibah ada doanya. Ada yang hafal doanya? Doa ketika dapat musibah, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala karena musibah ini dan berikan aku pengganti yang lebih baik dari keadaan ini. Hafal tidak? Kalau nggak hafal, pakai terjemahnya aja, nggak apa-apa. Jadi kalau dapat musibah, begitu Pak doanya ya, bukan marah-marah, gitu, bukan marah-marah, ya, gitu. Tiba-tiba bapak motornya hilang, gimana? Innalillahi atau alhamdulillah? Alhamdulillah, ya. Ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah dulu, Pak, ya. Nabi mengajarkan begitu, alhamdulillah, tapi ala kulli hal, atas segala keadaan, karena tidak ada yang buruk dalam pandangan Allah. Pasti ada hikmah buat kita. Alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru yang tadi doanya, ya Allah, berikan saya pahala karena musibah ini, berikan saya pengganti yang lebih baik dari musibah ini. Tapi jangan ditungguin besok lusa motor gantinya, belum tentu motor lagi, ya. Itu bapak istrinya meninggal, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan saya pahala karena musibah ini, berikan saya pengganti yang lebih baik. Nah, ya pengganti itu nggak harus istri lagi, gitu. Tapi keadaan yang lebih baik, gitu ya. Nah, diganti nggak nih? Ternyata dalam kisahnya Pak Ibnu Abbas menjelaskan, pemilik kebun Dirwan ini akhirnya oleh Allah diganti, punya kebun lain, ya, namanya Hayawan kebunnya itu. Dan itu kebunnya subur sekali, sama kebun kurma, tetapi juga ada pohon-pohon lainnya. Kalau panen itu satu tandan kurma cuman diangkut oleh satu ekor keledai, cuma satu tandan, Pak. Saking banyaknya berarti satu tandannya itu, luar biasa, ya. Dan tidak lupa, sama seperti orang tua mereka,
sudah sadar kan? Sedekah. Dan orang Arab itu Pak, ya orang sana ya, kalau sedekah nggak tanggung-tanggung Pak. Nih, pas saya haji kemarin tahun yang lalu, cuma sayangnya pas saya udah pulang di sini itu ada yang share gitu di media sosial, itu ada orang bawa sedekah kurma habis panen 1 mobil apa tuh yang ada belakangnya itu namanya ya, mobil bak penuh, masih setandan masih ada ranting-rantingnya itu, dibagi-bagi persis itu di depan hotel tempat saya tinggal tuh kemarin waktu haji itu. Wah, ada seenaknya aja ngambil tuh, banyak banget Pak. Luar biasa. Lain Pak, emang rasanya kurma yang benar-benar rutob rutob tuh yang baru mateng ya, yang belum dikeringkan itu, yang benar-benar seger dari pohonnya. Waduh, susah tapi ya terurangnya kalau musim hajinya ya Pak Imam ya, susah ngulangnya kalau haji maduh. Nah, jadi mereka pun katanya diganti oleh Allah tuh. Pernyataan akhir ayat ini, lihat, kadzalikal azab, seperti itulah azab dari Allah, wala azabul akhirati akbar, dan sungguh azab akhirat itu lebih besar kalau saja mereka tidak bertobat. Kalau saja mereka nggak bertobat, masih terus zalim pada orang-orang miskin, azab akhirat jauh lebih besar dari itu. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Nah, jadi pelajaran dari ayat 17 sampai berapa tadi? Sampai berapa? Nah, yang pertama pelajarannya adalah ujian dari Allah itu terkadang Allah menguji kita dengan sesuatu yang menyenangkan dan juga dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Dan manusia yang paling bahagia hidupnya adalah ketika bersyukur saat diuji dengan hal yang menyenangkan dan bersabar ketika diuji dengan hal yang tidak menyenangkan. Nah, cuma sabar itu Pak tidak didahului marah. Begitu terjadi musibah langsung sabar. Bukan marah-marah dulu, setelah 3 hari baru ya udah deh kalau gitu mas saya sabar aja. Nah, telat sabarnya. Jadi sabar itu pada saat musibah pertama kali terjadi. Lalu yang kedua, disyariatkannya tazkir bi ahwalil mubtalin, mengambil pelajaran dari keadaan orang-orang yang mendapatkan musibah dan orang-orang yang diselamatkan dari musibah untuk menjadi pelajaran buat kita. Kenapa tuh tadi pemilik kebun itu diuji seperti itu? Nah, ambil pelajarannya ya. Sampai akhirnya diganti oleh Allah kan. Yang ketiga, kesolehan orang tua akan memberi manfaat pada anak-anaknya orang mukmin. Sehingga tadi yang bertiga itu walaupun sempat menyimpang, akhirnya tobat karena punya ayah yang soleh. Maka bapak, ibu, jangan pernah bosan walaupun anak mungkin menganggap kita bawel, cerewet, untuk terus mengingatkan anak-anak kita. Tiap waktu sholat nak. Ya, walaupun mungkin sekarang kita dibenci sama anak. Kenapa? Nanti setelah kita nggak ada, kebawelan kita itu, cerewetnya kita itu justru dirindukan sama anak-anak kita. Nggak ada lagi yang cerewet kayak bapak gitu.
Bisa jadi Allah buka hatinya. Gitu. Makanya jangan pernah, nggak usah banyak ngeluh. Yang penting sampaikan, berusaha, berdoa pada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang keempat, terakhir pelajarannya dari kisah tadi adalah disyariatkannya ucapan istisna pada saat kita berjanji, ya. Dan itu merupakan tasbih katanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ucapan itu mengandung nilai kesadaran bahwa tidak ada yang bisa saya lakukan kapanpun kecuali jika Allah menghendaki. Begitu, Pak. Ya, jadi insya Allah itu adalah janjinya seorang mukmin. Hanya di kita salah kaprah. Ucapan insya Allah itu kita gunakan kalau ada kemungkinan kita nggak bisa datang, kan? Iya, kayaknya nggak bisa nih. Baru kita bilang insya Allah ya. Tuh makanya teman kita kalau kita bilang insya Allah itu nggak yakin, jangan insya Allah dong. Begitu. Padahal insya Allah itu janjinya seorang mukmin. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memastikan. Al-Kahfi ayat 23 kan mengingatkan itu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah. Nabi saja, Pak, Nabi Muhammad ditanya oleh orang Yahudi tentang fitnah yang akan menimpa umat. Nabi belum bisa jawab, menunggu wahyu. Nabi mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang bertanya, besok ya saya jawab. Nggak bilang insya Allah. Nabi ditegur oleh Allah. Wahyu nggak turun-turun tuh, Pak. Bingung Nabi juga. Jawab apa ini kepada Yahudi itu? Ya. Rasul itu tidak mengatakan insya Allah. Nah itu yang tadi di surat Al-Kahfi 23 itu riwayatnya seperti itu. Nah, jadi jangan lupa insya Allah. Baik. Nah, itu kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Qalam ayat 17 sampai 33 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mangga barangkali ada yang